Internetnya ada di sebelah kanan ya. Jadi semua dari internet akan masuk ke sebelah sana, ke server kita. Ini kita lagi ngomong network security ya. Yang biasa bentuknya kayak gini, servernya seringkali kita nyewa, jadi bisa hosting di Kenceng Solusindo misalnya, Solusindo. Ini saya kasih contoh-contoh yang benerannya ya. Terus bisa juga di Cloud Kilat. Jadi server belum tentu berbentuk fisik server. Kok jadi Indonesia Cloud sih? Ini dia Cloud Kilat. Gue nyari Cloud Kilat kalau kasih yang lain, ngaco. Ini kita bisa lihat harganya. Ini harganya bisa Rp90.000 per bulan, satu virtual CPU, RAM-nya 1 GB. Kita kadang-kadang kalau di lapangan nyebutnya vCPU aja. Tapi lengkapnya sebenarnya virtual CPU. Oke. RAM-nya 1 GB, harganya Rp90.000 sebulan. Kalau kita gedein, yang ini bisa Rp180.000, bisa Rp360.000, tergantung size-nya ini ya. Jadi mau berapa core, berapa gigabyte. Yang besar 32 core, 32 GB, 2 juta, hampir 3 juta sebulan. Oke. Jadi kita biasanya mainin. Kalau kita lagi development, kita bisa makin kecil-kecil aja development. Nanti kalau kita lagi, misalnya kita bikin web untuk ngumumin hasil ujian saringan masuk SMA, misalnya buat Diknas. Jadi developmentnya makin kecil, pas hari pengumuman, bulan pengumuman, kita pindahin ke Excel, software-nya masih sama semua, cuman ini kapasitas naik semua. Jadi kalau di hit dengan besar, masih aman. Oke. Jadi bentuknya virtual seperti ini kita bisa lihat lagi yang di kalau Kenceng Solusindo, dia punya hosting, punya server. Server. Ini bisa banyaklah pilihannya. Harganya kira-kira daerah situ lah. Nih 150.000 sebulan, ini 1-4 GB RAM, 1 core. VPS-nya di sini. Oh, ini mikrotik. Ada VPS. Nah, ini dia. Yang ini harganya 100 ribuan, yang tadi 90.000, beda 10.000 perak lah. Tuh, 90.000, 100.000 sebulan. Jadi kira-kira range harga sekitar segituan lah, antara 90 sampai 100.000 rupiah sebulan, dengan kemampuan seperti itu. Oke, nah kemudian jadi bentuknya kira-kira seperti itu. Ini yang banyak dilakukan hari ini. Nah, kalau kita mau aman, yang kita lakukan adalah kira-kira gini. Saya akan masang firewall di sini. Ini saya pasang firewall. Uts, kegedean ya. Bisa dikecilin kagak sih? Langsung 12. Firewall. Jadi saya pasang firewall, jadi kecil banget ya. Jadi saya bisa pasang firewall di sini, oke, biar aman. Saya gede, nggak kelihatan jadinya. Nah, jadi bisa saya pasang firewall di sini. Kemudian di servernya juga kita bisa pasang. Ini buat teknik pertahanannya ya. Nanti harusnya belajar di waktu instalasi server, kita pasang HTTPS. Oke. Diaktifkan HTTPS-nya, kemudian seringkali juga kita juga minta ke si providernya supaya dia firewall-nya juga ngontrol. Sebelah sininya ada firewall-nya juga, supaya kalau ada apa-apa kita bisa koordinasi. Contoh yang sering terjadi adalah dari internet ada yang ngebanjirin paket ke servernya kita supaya server kita nggak bisa megap-megap, nggak bisa ngasih layanan. Itu dikenal dengan serangan denial of service atau DDoS. Jadi kira-kira kayak gini-gini lah bentuk-bentuknya. Oke. Kemudian yang sering juga kita lakukan adalah di server ini kita akan masang intrusion detection system.
IDS. Oke, ada dua tadi, ada network IDS, ada host IDS. Jadi host itu buat mesin, ada network IDS kita pasang di server kita. Kira-kira kayak gitu. Yang jadi masalah dengan teknik ini adalah orang dari luar masuk ke dalam lewat internet, admin sama developer yang ngembangin server masuk ke servernya dari luar lewat internet juga. Ini jadi masalah besar. Jadi sebaiknya antara server dengan user sama admin sama developer beda, jalan yang dipakainya beda. Oke. Jadi biasanya kita akan nyewa mesin lagi yang lain. Ada server kecil. Ini server kecil bukan server sih, isinya cuma mesin aja. Jadi mesin itu nggak ada aplikasi servernya, paling kita installnya OpenVPN doang. Saya biasanya akan install OpenVPN aja di sini, dan ini akan nyambung juga ke data center. Oke, jadi dari luar masuk OpenVPN ke sini dulu, encrypted. Semuanya di encrypt, kemudian karena dia VPN bentuknya, jadi sambungannya benar-benar encrypt ke si admin aja. Jadi kita punya sambungan, jangan kayak gini. Jadi kita punya sambungan, ini VPN, sambungan VPN ke admin. Nggak bisa diganti. VPN, OpenVPN, sambungan OpenVPN ya. Nggak bisa alah. Pakai ini kebaksa. Jadi kita punya sambungan OpenVPN nih, saya kasih ganti warna ya. Oh nggak bisa, maksimum segitu. Saya gedein dikit. Sambungannya OpenVPN ke komputernya admin sih sebenarnya. Admin sama developer akan masuk ke lewat sini. Admin, developer. Kita sering nyebutnya bukan admin developer, kita lebih sering nyebutnya DevOps. Jadi kalau Anda dengar istilah-istilah DevOps, itu maksudnya developer sama operator, operation, bekerja sama jadi satu. Oke, dua makhluk ini bekerja sama sih jadi satu. Ini komputernya di sini, dan dia akan nyambung lewat OpenVPN ini. Masuk ke mesin OpenVPN, dan di OpenVPN kita akan masang firewall di sebelah sininya. Oke, nah firewallnya khusus di set buat si OpenVPN. Jadi yang bisa masuk ke server untuk SSH atau jadi yang di sini di blok untuk port 80 aja. Jadi di sini port 80. Oke. Di sini kita blok untuk portnya OpenVPN. Kalau nggak salah 1194. Atau kita bisa pakai SSH sih. OpenVPN di sebelah sininya, sorry. Di sini OpenVPN di sebelah sini. Oke. Kemudian di sini akan masuk ke port 22. Jadi port 80 bisa masuk dari internet, tapi kalau mau masuk ke port 22 tidak bisa dari internet, hanya bisa dari mesin OpenVPN ini, dan OpenVPN ini hanya dibuka ke port 1194 ke internet. Jadi dari internet hanya bisa masuk ke port 1194, dan itu autentikasinya ribet karena dia akan pakai public key, private key, kemudian aman banget. Nyetop. Oke, itu recording yang dari ini ya, Zoom. Saya nge-recordnya nggak pakai Zoom soalnya. Jadi kira-kira
Jadi database sama server webnya dipisahin, kemudian ini disambungin kayak gini. Dan di sini kita pasang firewall lagi, ini firewallnya dia ke semua arah ya, ke database di firewall. Ini semua firewall di setnya gila-gilaan ya. Artinya kalau kita mau komunikasi ke database hanya bisa dari web server ini aja. Dari tempat lain nggak bisa. Dan kalau kita mau login, kita bisa pasang lagi firewall di sini. Untuk login ke database server harus lewat mesin OpenVPN ini. Jadi yang benarnya bentuknya kira-kira serumit ini sih. Ini teknik-teknik seperti ini biasanya kita nyebutnya highly secure information infrastructure. Kira-kira kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesianya disingkatnya jadi SAKTI, T-nya 2. Bahasa Indonesianya apa ya SAKTI? Coba kita cari dulu, lupa gue. Jadi kira-kira teknik amannya kayak gitu. Intinya satu server hanya satu service. Kemudian kita biasanya ini seringkali disebutnya jump host. Yang ini mesin OpenVPN ini seringkali disebutnya jump host. Oke, mesin untuk loncat. Jadi biasanya kita sebagai admin atau developer tidak langsung masuk ke servernya, kita masuk ke jump host dulu, dari jump host baru masuk ke server. Jadi kira-kira prakteknya kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi, lumayan ribet, jujur ribet. Tapi kalau nggak kayak gini nggak aman. Jadi ini yang kita praktekkan di internet di yang gila-gilanya kayak gini sih sebenarnya. Oke, ini biar kelihatan semuanya. Coba saya cari Sakti. Yang ini yang bikin Pak Gildas. Sakti Gildas. Nah, sistem aplikasi keuangan. Semua pakai nama Sakti. T-nya 2. Security lah. Oh, nggak ada sih. Ini recordingnya nyalamati. Oh, Sakti T2. Oke. Oh, balik lagi T1 lagi. Nah, ini dia. Ada SK SAK TTI Introduction. Nah, ini bisa Anda lihat Sakti maksudnya seperti apa. Ini yang bikin teman saya, Pak Gildas. High grade information security architecture, bisa di-download lah kira-kira. Tapi Anda bisa baca di sini sih ilmu-ilmunya. Oke. Tapi dia bentuknya dia paling suka bikin slide kalau saya bikin buku kalau saya sih. Tapi dia bentuknya kayak gini ya. Kalau mau enak dengerin dia ngomong sih. Cuman gambarnya kira-kira seperti ini. Beres ya? Gambarnya kira-kira kayak gini. Kalau digambarkan benerannya kira-kira bentuknya kayak gini. Ini harus saya ambil ini karena gambarnya bagus. Bentar. Ini mau saya screenshot dulu. Bagus soalnya. Ini kalau lagi gambar bagus perlu di screenshot. Capture. Grab current. Oke. Jadi kira-kira bentuk kayak gini ya, udah beres ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke makhluk-makhluk yang pelan-pelan. Oke. Jadi yang ini sebetulnya sudah ketinggalan zaman banget, tapi kita akan pakai beberapa tool-nya dia. Ini kalau nggak usah dipakai, kita masuk ke sini. Kita masuk ke masuk ke sini dulu ya. Ini udah. Sekarang kita akan coba masuk ke Linux hardening atau 20 tip mengamankan server, gitu ya. Jadi di sini ada 20 Linux server hardening security tips. Tapi saya akan baca cepat aja yang ini. Kita lebih enak praktek. Sekarang udah jam 8.30 ya. Saya punya 1,5 jam lagi. Takutnya kurang banget. Inti, ini saya gedein aja biar kelihatan. Intinya, 1, semua komunikasi harus encrypted.
Jangan pernah pakai sambungan yang tidak dienkripsi. Jadi FTP jangan dipakai, Telnet jangan dipakai, R-Login jangan dipakai, RSA jangan dipakai. Ini semua jangan dipakai. Oke. Kemudian minimalkan software aplikasi untuk meminimalkan kelemahan. Maksudnya gini. Jadi kalau kita pakai server, kalau ada software-software yang nggak dipakai, buang. Jangan disimpan di server. Gitu ya. Jadi, tapi kita harus ngerti sistem operasi konsekuensinya. Jadi harus ngerti sistem operasi yang kita pakai, kita cek, ada software yang, kita cek semua software yang diinstal apa aja, kalau ada software yang tidak dipakai, buang. Intinya gitu. Kemudian yang ini tadi, ini ngomongnya cuma kayak gini doang ya, satu layan jaringan per sistem, atau per VM, instance. Maksudnya gini, itu gambar yang ini tadi sebenarnya. Satu server, cuma satu service. Database di satu server. Web server di satu server. Tapi bukan hanya satu server, kadang-kadang jadi satu cluster sih. Kalau hitnya tinggi banget, kita mainnya cluster ya. Tapi kira-kira jangan pernah dicampurin antara web dengan database sama apa, ada mail server, pisah semua. Jangan dijadiin satu dan semua komunikasinya lewat firewall seperti ini. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ini ngomong kayak gini, kenyataan hidupnya ribet seperti ini. Gitu. Oke. Terus jaga kernel tetap update, itu biasa aja. Pakai Linux Security Extension, itu tinggal pilihan sistem operasi. Cuman harus hati-hati di sini, karena kalau kita pakai Linux Server Security Extension, semua file sistemnya akan di-encrypt. Kalau sampai terjadi kejadian, terus kita lupa password, kita nggak bisa buka file sistem kita sendiri. Jadi filenya hilang. Jangan khawatir ini kejadian sama teman-teman di Kopassus. Jadi dia pakai Linux yang secure, udah gitu lupa passwordnya apa. Bagus dah, nggak bisa diapain, hilang. Format saya bilang udah nggak bisa diapain, nyerah saya. Oke. Nah kemudian yang seru banget adalah password. Oke. Kita harus ngecek password yang lemah. Cara ngecek password lemah, akunnya di-crack. Jadi ngeceknya parah, ini ngeceknya parah banget. Akunnya user kita crack. Kalau sampai ketahuan passwordnya lemah, bisa dijebol sama password cracker, kasih tahu ke usernya, lu harus ganti password lu blow on. Kira-kira gitu. Terus ini asli di crack beneran ya. Jadi di crack kayak kita pentest, kita hack aja udah. Jadi kita hack bener, kita hack. Terus kita cek umur password. Umur password kita batasin, misalnya satu password boleh dipakai cuma 3 bulan atau 4 bulan sekali. Terus harus dirubah. Terus kita bisa maksa ngubah password, bisa dipaksain. Terus kita juga bisa nyimpen user ini sudah pakai, misalnya kita nyimpen 10 password terakhirnya user. Jadi kalau ada password, dia masuk dalam list 10 password yang pernah dipakai, nggak bisa dipakai lagi. Dia harus bikin password ke-11, baru bisa dipakai lagi. Oke. Jadi kira-kira dia bisa kasih pembatas penggunaan password lama. Terus ini yang paling penting banget adalah kita lock user. Kalau ada berapa kali gagal login, akunnya dikunci, lock, dan usernya harus sungkem dulu ke admin untuk minta akunnya dibuka, gitu ya. Terus kita juga harus verifikasi semua akun ada password yang kosong nggak. Nah ini yang sangat Linux banget adalah kira-kira kayak gini. Ada nggak akun yang non root tapi punya user ID kosong? User ID kosong root soalnya. Jadi ada non root tapi user ID-nya kosong. Oke. Nanti ini saya ngomong cepat, udah gitu kayak kita praktekin ya. Terus disable login sebagai root, keamanan fisik server. Nah ini keamanan fisik server parah banget karena kita betul-betul servernya dimasukin ke dalam kerangkeng. Kerangkeng bahasa Indonesianya apa ya? Dalam inilah di data center kita masukin dalam kandang sih sebenarnya. Jadi secara fisik servernya emang di dalam kandang gitu. Walaupun dia di data center. Padahal untuk masuk data center juga nggak gampang. Kalau Anda pernah nyoba masuk data center, nggak gampang juga. udah masuk ke data centernya nggak gampang, di dalam data centernya dikasih kandang juga. Wah, seru banget. Terus disable layanan yang tidak perlu. Oke, ini dihack lagi. Ini kita ngehack. Kita port scanning, ngelihat ada port yang kebuka nggak di server kita. Port yang ngebuka, port yang benar atau enggak. Jadi apa yang diajarkan urusan hacking sebetulnya kita pakai untuk pertahanan juga, untuk ngecek apakah server kita aman atau enggak. Terus kita hapuskan semua window-window, dihapusin.
X-window kita hapus, kemudian pisahkan partisi hard disk pakai kuota. Sekarang agak susah untuk matiin IP versi 6 karena mungkin setahun 2 tahun ke depan semua server pemerintah kemungkinan ya kalau orangnya pinter, ini ada masalah di manusia soalnya. Kalau manusianya pinter, semua server pemerintah akan pakai IPv6. Jadi IPv6 akan diaktifkan. Kalau orangnya pinter, yang jadi masalah adalah yang ngerti IPv6 orangnya cuma segelintir manusia. Jadi si pemerintahnya punya cita-cita seperti itu, cuman masalahnya orangnya nggak ada yang ngerti. Udah gitu dosennya nggak ada yang ngajarin. Ya sudah baguslah game. Oke. Terus mematikan semua aplikasi yang punya user ID sama group ID yang tidak diinginkan, misalnya file yang world writable, misalnya file yang nobody, no owner. Oke. Gunakan layanan autentikasi terpusat, bisa LDAP, bisa Kerberos, bisa segala macam, dan ini dipakai banget nih sekarang. Hati-hati aja ini. Ini buat autentikasi VPN juga pakai kayak ginian juga sekarang. Terus kita harus melihat log. Terus SSH-nya harus secure. Terus kita instalasi intrusion detection system, protect file, directory email, amankan email dan sebagainya. Kira-kira kayak gini nih. Jadi ini 20 tuh benar-benar 20 ya. Banyak banget. Oke, kita akan masuk satu-satu. Yang enkripsi komunikasi data kita udah sering pakai. Coba kita lihat. Kita pakainya ini sih sebenarnya. Gedein dikit lah. SCP, SSH, rsync, SFTP. Rsync itu dipakai buat ini ya. Rsync kita pakai biasanya buat apa sih? Backup. Oke. Ini sambil saya praktekin aja ya, biar kelihatan maksudnya seperti apa. Kalau SCP udah sering, kalau saya lagi praktekkan biasanya SCP apa. GNU PG mungkin minggu depan kita cobain. OpenVPN mungkin nggak tahu nih. Saya kayaknya minggu depan juga. GNU PG mungkin 2 minggu lagi atau minggu depan nggak tahu. Oke, kita akan coba praktek rsync. Untuk praktek kita akan coba pakai ini, makhluk ini. Jadi bentuknya kayak gini, kita punya server korban, punya mikrotik, punya Kali Linux. Ini harusnya sudah nyala, ini adalah mikrotiknya. Oke, ini mikrotiknya. Oke, cuman biar enak saya akan masuk dari konsol inilah. Nah. Oke, cuman mikrotiknya belum di set apa-apa. Cuman IP address print, dia punya satu IP aja, 192.168.3.113, ini dapatnya dari jaringan LAN di lab. Oke, saya akan masuk ke ONOCenter Wiki, dan saya akan set mikrotiknya secara cepat aja. Mikrotik saya akan aktifin supaya dia jadi router beneran. Oke, di sini ada router sederhana. Saya akan kopas aja ya. Ini nggak akan saya pakai, ini cuma buat dapetin IP di WAN-nya. Sekarang saya set semua interface yang sisa, Ethernet 2345678 supaya jadi LAN, IP-nya 192.168.101, request DNS-nya ke 1111 punya AWS kalau nggak salah, kemudian NAT-nya diaktifin, habis itu saya akan set DHCP. Ini saya versi cepat ya, soalnya waktunya singkat. Stres nih kalau waktu singkat mah. Udah beres, sekarang saya akan jalanin di FTP servernya, saya akan minta, saya akan aktifin supaya dia bisa ngasih IP address ke semua user. Interface-nya adalah bridge 1, oke. IP-nya 192.168.100, sementara IP benernya itu address space-nya 100/24, IP benernya 101, dia akan ngasih IP dari 102 sampai 102.54, ini DNS-nya dibuang yang nggak dibutuhinnya, saya akan kasih cuman 888 sama 1111. Oke. 8888 Google, 111 AWS. Oke, beres. Sekarang harusnya udah dapat IP. Sekarang coba kita lihat di sini. Ini servernya. Saya akan masuk. Jadi kita targetnya akan ngasih lihat ini ya, rsync ya.
if config. Oke. Saya akan minta IP dulu. DH client ENP0S3. Dia minta IP ke router, udah dikasih, coba kita lihat IP-nya. Jangan shutdown. IP-nya adalah 102.54. Sekarang saya masuk ke Kali Linux, kali-kali. Oke. Interconnection-nya saya connect, dia udah connect. Sekarang saya gedein dulu. Edit, zoom in, edit, zoom in, edit, zoom in, biar Anda enak melihatnya. Salah. Passwordnya salah. Kali-kali if config. Oke, saya 102.53 untuk si Kali Linux-nya. Oke, sekarang kita akan coba yang namanya apa sih namanya? Kita akan coba rsync. rsync tugasnya adalah untuk backup data, dan ini cara backupnya kayak kopi, cuman kopinya kopi yang pintar, smart. Dia akan ngopi file yang berubah aja. File yang tidak berubah tidak akan di-copy. Saya akan masuk ke wiki saya, Ono Center DCS Wiki, terus masukin kata kuncinya rsync. Oke, dan kita akan masuk ke server. SSA Ono 254, password 123456. Saya akan ada di server nih sekarang. Oke, sekarang saya ada di server, clear layar, sudo su, saya jadi super user, masukin passwordnya cd etc dulu. Oke, jadi ini semua konfigurasi server ada di /etc. Oke. Sekarang saya masuk ke wiki saya, rsync. rsync caranya cuma kayak gini aja sebetulnya. rsync file lokal, file remote, atau bisa dibalik rsync file remote, file lokal, bisa, terserah. Jadi bisa, intinya ada dua, satu remote, satu lokal, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan instalasi sama konfigurasi rsync-nya itu sendiri. Jadi pertama kali rsync biasanya harus diinstal, rsync biasanya sudah terinstall, jadi apt-get install rsync nggak perlu dilakukan. Saya akan perlu mengaktifin rsync-nya dengan cara kita mengedit /etc default rsync. Jadi saya akan masuk etc default rsync. Nah ini rsync enable-nya masih false, saya ganti jadi true. Cuma gitu doang sih, supaya rsync aktif. Pada kondisi ini rsync sudah aktif. Sekarang kita yang perlu lakukan adalah kita jadi rsync enable-nya true. Cuma itu aja sih. Nah, sekarang kita harus edit rsyncd.conf. Oke, rsyncd ada kata D, ada huruf D di belakangnya, dan kita bisa ngatur berapa jumlah maksimum sambungan rsync yang diizinkan. Ini saya masuk pakai 5, udah gitu kita harus ngasih tahu folder tempat file yang mau di-share apa aja. Ini bisa berkali-kali ya, misalnya kita bisa akses backup, folder benernya adalah di /folder /tempat/backup. Bisa lagi foldernya apalagi, banyak lah, bisa kita bikin banyak. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin persis kayak gitu, mkdir home ono backup. Oke, sekarang saya akan edit syncd.conf. Oke, saya ambil ini, paste. Oke, sekarang kita akan copy lagi. Oke, ini saya akan ambil. Ini. Cuman foldernya harus benerin ya. Oke, foldernya tadi kan home ono dia. Tapi backup. Home ono backup. Kalau kita mau bikin folder lagi yang lain, misalnya kita kasih nama data, boleh, sah. Path-nya bisa kemana, boleh aja. var data, misalnya kayak gitu. Oke, jadi saya bikin folder lagi, mkdir/var data. Gitu. Jadi nanti bisa diakses sama rsync semua. Cuman supaya rsync-nya bisa akses dengan mudah, saya biasanya akan chmod.
RF777 home ono backupnya saya ituin, kemudian var datanya saya bikin chamo 777. Itu buat gampang, tapi ini bahaya sebenarnya karena dia 777 artinya seluruh dunia bisa akses ke folder itu. Sebenarnya agak bahaya itu, jangan sering dikerjain yang gituan ya, tidak baik gitu. Oke, nah sekarang saya akan coba jalankan rsync-nya. Untuk startnya cuma gini aja, etc init.d rsync restart. Oke, jadi di sini saya etc rsync restart. Guys, Rahman datang. Oke, rsync udah di restart, kita bisa akses rsync-nya, PSAX, ini kelihatan rsync-nya lagi jalan di sebelah sini. Oke, kita PSAX kelihatan, tadi PSAX caranya, dan kita bisa lihat rsync-nya jalan. Oke, sekarang kita akan kerjain, saya akan bikin file di sini. CD home, sorry, ono backup ya. Oke, saya bikin file testing percobaan.txt. Ini cuma testing percobaan aja. Oke, jadi cuma ada satu file isinya testing percobaan.txt. Kalau kita lihat isinya bisa lihat teks. Nah, isinya ini cuma testing percobaan aja, pakai more kelihatan. Oke. Sekarang kita akan bikin di Kali Linux. File, new tab. Ini saya gedein, zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Sorry, salah. Zoom in, zoom in. Oke. Ini ada di home directory-nya di Kali Linux. Oke, saya akan bikin mkdir backup sama mkdir data. Oke, ada dua folder backup sama folder data. Jadi caranya rsync cuman gini, bisa lihat di wiki lagi. Nah, caranya kira-kira seperti ini nih. Wah, yang sederhana inilah. Saya gedein lah ya. Jadi rsync -u itu update, R itu recursive itu folder itu dan belakangnya semua di copy. Kalau ada folder-folder lain kita bisa backup juga. Kemudian rsync.2// IP dari server / nama share-nya itu apa, kemudian yang mau di copy apa, terus di copy kemana. Itu ya. Jadi bentuknya gini. Kalau ini rsync-nya nge-remote atau dari tempat kita ke sebelah sono. Formatnya kayak gini kalau di tempat kita ke sebelah sana. Oke. Nah, sekarang saya akan pakai yang ini yang bawah, yang nomor 2, karena saya akan ngambil dari server ke Kali Linux. Jadi di sini ada folder, tadi saya bikin folder mana? Folder nih, backup, sama folder data. rsync, kita lihat dulu ya, clear layar. Backup kosong, data kosong ya, bukan sulap, data kosong. Data kosong, oke. Kita dari server ke sini, jadi rsync -ur update sama recursive rsync 192.168.102.54 backup bintang masukin ke backup gitu. Enter. Deh. ls backup. Sekarang ada file testing percobaan di Kali Linux. Kita cd backup di Kali Linux, kita more testing percobaan. Langsung keluar. Oke. Nah, yang seru salah. Nih. Caranya yang ini. Nah, di sini saya dalam backup bikin folder lagi, misalnya mkdir dodol. Saya tambahin coba.txt. Ini cuma coba-coba aja. Sementara di sini saya rubah juga nih, testing percobaannya saya rubah. Ini saya tambahin. Oke. Jadi saya tambahin kalimat, terus ada folder dodol. Dalam dodol ada file namanya coba.txt. Coba kita masuk lagi Kali,
kita lakukan lagi. Nih, jadi saya biasanya mainnya cron sih, supaya dia bisa reset tiap berapa menit atau tiap jam berapa dia backup. Biasanya saya backupnya malam sih. Enter, oke, CD backup. Coba, tuh udah kelihatan, more testing percobaan. Kelihatan, ini saya tambahinnya keluar, CD dodol. Ini ada coba, more, coba ada testing. Oke, beres. Jadi dengan cara itu kita bisa backup server. Hanya file-file yang berubah aja yang di-copy, file yang tidak berubah tidak akan di-copy. Tapi dia akan ngopi seluruh satu file itu. Jadi kalau yang jadi masalah kalau filenya besar ya, misalnya database-nya 1 giga, kan database pasti berubah ya. Ya udah, copy dah tuh 1 giganya, mabok sih. Makanya kita harus biasanya malam. Dan biasanya kita akan belajar yang namanya jumbo frame atau jumbo datagram supaya kita bisa transfer filenya cepat banget. Oke. Jadi untuk transfer file yang gede-gede itu lebih gampang kalau kita pakai IP versi 6. Di IP versi 6 ada jumbo IPv6 jumbo frames. Ini IP versi 6 punya kemampuan jadi jumbo frame itu. Wah ini di UB ya, cari yang versi yang beneran, jumbogram, kalau nggak salah 64, nah 65.000 oktet panjangnya. Jadi lumayan dia, jadi panjang banget. Kalau IP versi 4, nggak mungkin dia kirim sepanjang ini. Biasanya dia cuman 1.500 byte satu paket. Yang ini 65.000 itu satu paket. Jadi 60 kali lebih cepat daripada IP versi 6 sih. Versi 4. Jadi versi 6 lebih cepat sih sebenarnya. Cuman orang pada nggak ngerti. Ya udah, selamat dah. Kira-kira gitu. Oke, jadi itu makanya kita mainnya beda sih sebenarnya di versi 6 lebih enak sih sebenarnya. Oke. Beres ya? Udah kebayang, sekarang kita akan naik kelas. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di chat ya. Ini udah beres. Oke, saya akan masuk lagi ke oke. RC udah kebayang, SCP sama SSH nggak akan saya bahas lagi, udah sering dipakai, didemoin makainya. Kalau ini jangan pakai FTP Telnet login SSH normal. Kalau waktu saya demoin itu sadap aja kita pakai Telnet kan, jadi disadap banget. Ini cara ngedelete-nya nih. Kalau di Red Hat itu pakai yum, erase, inetd ini buat di Red Hat. Kalau di Kali Linux ya delete aja Telnet server apa segala macam. Tapi defaultnya nggak diinstal sih. Nah, untuk mengecek software aplikasi apa aja yang ada di server kita bisa pakai kayak gini sih caranya. Kalau Ubuntu ya, pakai dpkg list atau dpkg-info package name, terus remove package tadi. Oke, coba kita lihat di servernya sendiri. Kita bisa lihat, panjang banget. Kita bisa lihat aplikasinya apa aja, dan ini kitanya harus sering ngelihat kayak gini supaya tahu bahwa aplikasinya penting apa kagak, gitu ya. Nih jujur nih, ini kelihatan nih yang nggak kepake tapi keinstall ya, tapi ada misalnya ini ada wireless regul ini ya, mouse-nya nggak bisa turun ke situ. Jangan dari situlah, masuk dari sini aja dah. DPKG salah, DPKG list. Oke. Misalnya ini nggak kepake. Soalnya dia untuk WiFi. Sementara servernya tidak ada WiFi-nya, jadi buang aja. Jadi kayak gitu-gitu harus dicari satu-satu. Cuman yang ini kan bukan exe ya. Jadi sebenarnya nggak fatal-fatal banget sih. Yang fatal tuh yang exe. Oke, harus nyari. Oh ini bahaya nih. Ini kelihatan, ini berbahaya. Oke. Ada telnet. Nah, itu bahaya, buang. Terus ada apa lagi?
Kelihatan nih ada Samba. Nah ini karena kita buat ini server ini memang buat dikorbanin, ya udah emang biarin lah. Tapi Samba itu buat file sharing di Windows dan itu menyebalkan banget. Biasanya saya delete sih kalau yang normal. Tapi kalau usernya masih pakai Windows ya kepaksa dah. Tapi itu di LAN aja ya, jangan dibuka ke internet. Bahaya banget soalnya buka ke internet, kacau Samba. Oke, jadi kira-kira kayak gitu dan kita bisa lihat nih semua yang ada apa aja. Oke, deh. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini satu layanan per VM ya. Jadi itu udah saya gambarin pakai ini Miro, satu layanan per VM. Udah kelihatan caranya kira-kira kayak gitu. Nah, ini jaga server supaya up to date, caranya yang ini. Update sama upgrade. Kalau udah terlalu jauh, maksudnya kita servernya versi misalnya pakai Ubuntu 11.04, sementara sekarang udah versi 22.04. Udah jangan update deh, kalau udah itu install ulang. Jadi upgrade tuh sampai beberapa tahun masih bisa, cuman sarannya install ulang. Ini sampai 5 tahunan masih bisa upgrade. Tapi kalau di atas 5 tahun biasanya install ulang sih. Contohnya harus saya install ulang mesin yang ini nih. Harus install ulang sih. Cuman saya punya masalah sama database-nya. LMS Ono Center nih harus install ulang. Ini umurnya udah sekitar 7 tahunan atau 8 tahun, lupa saya. Ini server udah lama banget, 7 tahun, 8 tahun, usernya udah 61.000, udah stres saya. Ini udah setengah mati. Oke, kita cepat lagi. Ini udah beres. SE Linux biasanya ada di Red Hat yang lumayan bagus. Oke. Nah, sekarang urusan password. Untuk password supaya kuat kita perlu install lib pam crack lib. Ini perlu diinstal. Makhluk ini. Pam crack libnya perlu diinstal. Kemudian kita perlu konfigurasi si pam ini, pam.d-nya ini, dan kira-kira tambahannya kira-kira kayak ginilah. Oke. Contoh, kita kasih izin berapa kali dia nyobain password. Kalau 2 kali, kalau 3 kali langsung diblokir. Panjang password minimal berapa, nah ini bisa diatur-atur dari sini semua. Untuk ngecek password yang remah, dihack. Kita ngehack, ini ngehack banget ya, pakai John the Ripper, jebolin. Jadi caranya seperti sesadis ini sih sebenarnya caranya. Oke, jadi ini ngehack password beneran. Oke. Terus kita bisa set umur password dengan ubah change age berapa hari. Ini 9999 itu lama banget. Nanti kita atur aja mau berapa hari. Oke. Dan kita bisa list informasi kapan sih password seorang user akan kadaluarsa. Oke. Jadi bisa lihat. Di ETC Shadow kita punya datanya sih sebenarnya. Kapan tuh passwordnya kadaluarsa. Oke. Kemudian ETC Shadow sebenarnya tidak diedit, kita editnya pakai change age yang seperti ini. Jadi ini ada minimum days, maksimum days, warningnya beberapa hari dikasih warning, terus expirednya kapan. Oke. Kita bisa ngerubah, memaksa user untuk merubah password, caranya -D10 user mana kita paksa dia rubah password. Jadi kalau dia masuk kedua kali, masuk lagi, passwordnya dia harus dipaksa merubah. Oke. Terus kita juga bisa set password lama berapa kali boleh dipakai, caranya yang ini remembernya berapa kali, ini 13 ya. Jadi 13 password ke belakang dia ingat. Oke. Makanya kita kadang-kadang kalau kita login, kan misalnya Google suruh rubah password, kita login, terus dia akan bilang, ini password ini udah pernah dipakai sebelumnya, nggak boleh, coba cari password yang lain. Nah ini karena ada masalah yang ini tadi, remember ini. Ya. Nah, kita juga bisa ngecek satu account itu berapa kali gagal logging ada di fail log. Atau kita bisa lihat di auth log, var log, auth log, gitu ya. Nah, ini bisa kita atur deny. Dan dia akan ngelognya berapa lama. Kalau ini beberapa lama ngelognya. Kalau kita bikin gede banget, ya usernya nangis.
Dan ini penting banget, kenapa kita perlu lock time, karena kebanyakan aplikasi buat ngejebolin username password, itu dia akan berusaha berkali-kali. Ini lock time-nya dibikin agak lama, tapi jangan terlalu lama supaya user nggak terlalu sakit hati. Oke. Kalau kita mau ngunci, kita bisa ngunci seperti ini, bisa di lock, bisa di unlock. Di password lock atau unlock. Oke. Kalau kita mau cek apakah ada password yang kosong, kita bisa pakai AWK ini. AWK shadow, kita bisa lihat passwordnya ada yang kosong nggak. Biasanya password yang kosong-kosong tuh password aplikasi kosong biasanya. Cuman kalau password user, kalau kosong yang bahaya itu dia. Kalau udah ketahuan passwordnya kosong, kita lock. -L, account name, lock. Oke. Nah ini pastikan tidak ada user yang punya user yang non root punya user ID 0. Coba kita lihat di salah. Ini aja biar enak ya. Harusnya dari sini ngelihatnya biar langsung bisa praktekin. Kalau itu ya bolak-balik. Soalnya ini beda komputer jadi nggak bisa copy paste. Ini lebih lemot ya dari sini mah. Oke. Keamanan jaringan, mana dia keamanan jaringan? Keamanan 20. Teori 20 Linux Hardening Security Tips, kita turun ke bawah ya. Nah ini. Coba kita masuk. Clear layar. Saya jadi super user dulu ya, sudosu biar. Alah. Memorinya habis. Memori habis. Nggak bisa dipakai, memorinya habis. Karena ini ada jalanin macam-macam nih, memorinya habis. Alah. Nggak bisa. Top. Alah. Memori habis, men. Nggak bisa, Memori habis, salah nggak bisa didemoin. Sorry lah, memorinya habis, nggak bisa didemo yang ini. Tapi harusnya kita cuma lihat satu kalimat seperti ini aja. Root x 00 root bin bash. Jadi 0 ini cuma ada di root. Kalau ada user lain yang 0, masalah. Itu user harus di delete, di remove aja usernya. Itu soalnya di hack tuh usernya. Itu. Oke. Kita bisa disable root login pakai contohnya SSHD supaya nggak bisa root, kita permit root login prohibit, bisa diprohibit. Oke. No, nah, ini lebih ketat lagi no sekalian. Oke. Nah, keamanan fisik server kira-kira kayak gini sih. Ini kalau kita data center server cage. Kira-kira bentuknya kayak ginilah gambarnya. Ini server cage. Ini kira-kira kayak gini. Jadi ini dalam data center ada kandang lagi buat servernya. Ini kandang lagi buat servernya. Ini nggak bohongan, jangan khawatir, ini beneran ada. Saya juga sudah masuk di Indonesia, ada yang seperti ini, jangan khawatir ya. Jadi nggak bohongan. Kalau yang normal data center cuma kayak gini doang, data center kayak gini doang, dan kita biasanya apa sih namanya, izinnya dikasih waktu kita mau masuk aja. Tapi kalau di data center yang ini masuk dan ditambah lagi ini cage ini kandang, gitu ya. Dan ini ada kuncinya lagi buat masuk. Itu, beres. Jangan khawatir, ini beneran dipakai. Jadi ini nggak bohongan, ini serius. Oke, oke, kita masuk lagi sekarang.
Ini udah keamanan fisik, disable layanan yang tidak perlu, kita bisa, ini saya akan buka di sini aja ya. Saya buka di sini aja. Karena servernya bermasalah. Memorinya kehabisan. Stres saya. Soalnya ini enggak, RAM-nya kurang gede, cuma 8 GB. Cek config, coba. Nah, cek config-nya nggak ada, harus install dulu. Jadi harus install cek config dulu ya. Jadi cek config nggak diinstal di laptop saya. Tapi kalau udah ketemu aplikasinya apa aja, kita bisa stop, bisa off, cek config off. Oke. Ini kalau mau di disable service bisa. Jadi kalau pakai sysctl ini, waktu booting service tadi bakal mati. Kita bisa enable juga supaya pas booting nyala. Contoh web. Kalau kita bikin web servernya nyala, ya sysctl Apache 2, enable Apache 2, itu nyala dia. Mencari port yang aktif, kita bisa pakai netstat minus TULPN tulip gitu. Nah, kita bisa lihat port apa aja yang kebuka. Ini kan kita biasanya pakai port scanning, kita bisa melihat lokal sih, port apa yang kebuka. Oke. Jadi ini yang kebuka adalah banyak port, tapi port servernya ini dia servernya saya. Ini server saya ya, ini server saya. Jadi server itu posisinya state-nya listen to server. Ini server saya yang nyala, ini di laptop saya ya. Laptop saya server yang nyalanya bisa kelihatan, ada yang standby di IP versi 6, ada yang standby di IP versi 4. Oke. Kalau listen dia server dan kita bisa lihat dia apa aja, aplikasinya apa yang megang makhluk ini. Jadi kelihatan di sebelah kanannya ini aplikasi, yang kanan-kanan ini aplikasi semua nih. Jadi aplikasi yang bertanggung jawab, yang megang server itu bisa kelihatan, dan kalau udah ketahuan yang itu, kita bisa bunuh si aplikasinya. Gitu ya. Dan di sini kita punya banyak VirtualBox nyala juga. Jadi VirtualBox bertanggung jawab, izinnya ketat banget, dia emang ketat lah. Beres ya. Jadi kira-kira cara yang lihatnya gitu. Oke. Kalau ada klien lagi komunikasi, kita bisa lihat di sini sih. Yang bawah-bawah ini biasanya klien lagi komunikasi. Ini kebetulan foreign address-nya 000 semua ya. Kalau lagi di server beneran, mudah-mudahan udah bootingnya udah beres. Udah nyala belum? Bisa. Coba saya masuk lagi. Oke, pakai doa nih ya. Pakai doa. Nih, coba lihat di sini. Oke. Oh, nggak kelihatan nih. Oh, ini kelihatan nih. Ini kelihatan. Bukan, ini mah dia sendiri, ini mah 254 mah dia. Oke. Nih. Jadi lokalnya saya buang, L-nya saya buang ya, lokalnya buang. Kelihatan yang lagi komunikasi siapa. Jadi siapa yang lagi connect bisa kita lihat sih sebenarnya. Dengan cara itu kita bisa monitoring juga aktivitas di server yang connect dari IP mana segala macam. Ini kondisi established, lagi komunikasi. Karena ini lagi port 22 nih, SSH. Oke. Saya lagi nge-remote ke server kelihatan. Yang 254 kan servernya, 253 tuh kali Linux-nya kelihatan. Gitu ya. Jadi L-nya saya buang aja tadi. Kalau ada L-nya dia lokal aja yang kelihatan. Ini kasih L, dia hanya lokal. Kalau L-nya saya buang, dia keluar yang foreign-nya aja. Kelihatan. Oke, beres ya.
Nah, untuk deteksi orang yang lagi port scan kita bisa tambahin seperti ini, PSAD. Nah, ini kita mulai deteksi port scan. Buat deteksi port scan dan dia kirim email. Gitu. Cuman ya ini semua bisa diinstal. Kalau kita paranoid kita install semua. Kalau mau jujur saya nggak nginstall sih. Males. Soalnya nanti email saya penuh macam-macam. Jadi males banget, ya udah pakai doa dah. Kira-kira kayak gitu. Tapi ini buat deteksi port scan, kita bisa lihat di syslog.conf-nya supaya masuk ke dia nge-redirect ke PSAD Vivo, first in first out. Kemudian kita restart syslog-nya dan si PSAD-nya kita start. Oke. Kita modif dulu IP tables-nya supaya masukin ke log juga. Semua traffic dimasukin ke log. Ini masalah nih, ini bikin komputernya jadi lemot nih sebenarnya ya. Xwindow adalah window yang ada di Linux, termasuk window di Windows sebetulnya juga sebaiknya tidak dijalankan di server karena itu bikin masalah. Yang jadi masalah paling besar, sebagian besar orang lebih suka remote desktop. Itu masalah sih sebenarnya. Oke, cuman ya susah dikasih tahu, ya udah biarin aja dah. Jadi ini hapus, nggak dipakai. Terus kita bisa hardening, ini hardening di syscontrol.conf-nya, bisa exec shield diaktifin, IP spoofing protection diaktifin, segala macam ini bisa diaktifin, harus baca-baca. Oke. Terus partisi user, home, var, temp dipisahin semua nih, 4 partisi ini dipisahin. Oke. Harus baca-baca sih. Kira-kira kayak gitulah. Itu pertahanannya ya. Oke, udah jam 9, stres. Sekarang kita lanjut. Mana? Oke, ini udah beres ya. Sekarang saya akan kasih lihat namanya lebih suka RDP. Jangan, tidak baik itu. Tapi ya serah sih. Resiko tahu sendiri masing-masing ya. Kita coba yang namanya firewall, IP tables. Oke. Paling asik kalau kita mainin ini di Mikrotik sih sebenarnya. Kita akan coba langsung pakai Mikrotik ya. Coba. Oke. Ini pakai kali, jadi kondisinya kan gini jaringannya. Saya punya kali Linux, nyambung ke Mikrotik, nyambung ke internet. Bisa nggak kita blokir di Mikrotik? Gitu ya, sambungan tadi. Supaya seru, kita akan coba cari situs-situs yang nggak beres, pakai Google aja, misalnya situs judi. Jangan situs, judi online. Itu aja dah. Kalau porno udah susah, soalnya banyak diblokir sama Kominfo. Kita cari yang kagak diblokir. Judi online. Oke. Emot pisan Ini memori habis nih 8 GB saya kehabisan. Oke, kita akan cari judi online, daftar judi online slot gacor. Nah, ini slot banget kan. Detikcom. Nih, seru nih. Nih, coba perhatiin nih. Keyword yang saya pakai judi online. Oke. Masuknya ke apa nih? PA minus mana tadi? Nah, perizinan.jambikota.go.id. Isinya daftar situs slot judi online terbaik nomor 1 Indonesia. Ininya GoID kan, parah banget ya. Ini pa-depok.go.id. Terus ada mana lagi nih? Jadi judi online parah sih. Mereka nyerang-nyerang ke, jadi mereka mendeface situs-situs GoID pemerintah, terus dijadiin judi online gitu. Saya lagi nyari yang bentuknya ini sih, IP address. Mana yang ada IP address ya? Biar lebih gampang. Kalau enggak ya kepaksa pakai yang tadi lah. Ya udah, kepaksa kita yang GoID kita pakai ya. Oke, mana tadi teh? Nih, pa-depok.go.id. Pa-depok itu apa sih? Nggak tahu deh gue. Kita masuk ke pa-depok.go.id.
kita akan blokir makhluk ini supaya si Kali Linux nggak bisa lagi akses ke sebelah sana nantinya. Oke. Laman tidak dipertemukan. Oh, perhatiin di Google ketangkep bahwa ini pernah dihack. PA itu Pengadilan Agama Depok. Slot gacor udah hilang. Oke. Tapi udah hilang slot gacornya, tapi pernah dihack dia. Dan ini Pengadilan Agama Depok makanya WP, WordPress. Oke. Dia pakai WordPress. Jadi kalau kita nggak terlalu ahli, tidak rekomen pakai WordPress sih. Kalau kita lumayan punya ilmu, bolehlah pakai WordPress. Coba saya masuk ke sini ya. Masih ada nggak? Ini punyanya apa Jambi apa tadi tuh? Kalau ini udah percuma. Udah adminnya udah tahu tuh kayaknya. Ini perizinan jambi.co.id front end web slot online. Ini pada slot semua. Ini sebenarnya kasihan loh. Wush. Masuk ya. Masuk kan? Masih masuk slot gacor. Ada. Masuk ke Jambi Kota, isinya slot gacor. Bagus. Oke. Saya akan blokir supaya saya nggak bisa masuk ke jambikota.go.id karena adminnya kayaknya nggak jago sampai ke hack kayak gini dan situsnya masuk. Oke. Caranya saya akan blokir kalau kita lihat sambungannya kan gini ya. Kali Linux masuk lewat Mikrotik baru ke internet. Jadi saya akan tambahkan di Mikrotik supaya nggak bisa masuk ke salah. Oke, ini ya. Masuk ke Ono Center wiki. Saya akan blokir di Mikrotiknya. Oke. Jadi kita akan belajar blokir di Mikrotik supaya nggak bisa pada judi. ITTS kalinya nggak pada judi kan ya? Tapi ngapain juga judi tahu? Kalau udah tahu yang namanya judi sakit hati. Ini cerita dikit aja ya. Kejadiannya tuh yang ngeblokir situs porno di Kominfo itu dihubungin sama orang-orang ini, situs-situs judi ini. Hubunginya gini caranya. Lu mau gua kasih mobil apa, lu mau gua kasih rumah apa? Sebut. Bayangin tukang blokirnya dikasih mobil, rumah. Bandar judinya punya duit seberapa banyak. Gila, duitnya kenceng banget judi itu. Artinya apa? Kalau kita judi, transfer duit ke bandar, dijamin halal. Duit itu infak sedekah buat bandar, kita mah pasti ruginya. Jadi sarannya jangan usah judi online, udah pasti ditipu. Tergiur apa? Jadi bandar. Kalau blokir bahasa jangan ini. Biar dikasih rumah. Bisa daftar di Kominfo, ada namanya apa ya? Adalah lupa namanya. Oke, saya akan masuk ke Mikrotik. Masuk Mikrotik, kemudian kita turun ke bawah ya. Mikrotik turun ke bawah, di sini ada firewall. Oke. Ini ada banyak teknik firewall di Mikrotik, banyak banget. Ada yang level layer 7 maksudnya aplikasi. Ini saya bahas dikit ya. Nah, ini teknik yang jarang dipakai sama aplikasi lain. Dia bisa ngefilter berdasarkan keyword. Ada toggle, ada sekarang mah bukan toggle kali ya, kalau sekarang mah. Saya login dulu saya mau tambahin. Slot. Sekarang kata kuncinya slot. Nggak usah tambahin, besok aja nambahnya. Jadi ini kita sekarang udah bukan toggle, sekarang banyaknya slot sama porn. Jadi dia menyadap sih sebenarnya, menyadap paket yang lewat di jaringan. Kalau ada kata-kata toggle atau porn itu diblokir. Ini mainannya IP firewall layer 7 protokol. Oke. Jadi bentuknya kayak gini. Formatnya cuma gini aja, IP firewall filter add tambahkan ke forward kalau layer 7 protokolnya porn, actionnya drop, gitu ya. Jadi caranya seperti itu, tapi ini jujur ini susah dipakai karena sekarang ini kita banyaknya pakai HTTPS,
Jadi layer 7-nya nggak kelihatan. Jadi susah ini sebenarnya dipakainya. Oke, sekarang kita pakai yang ini. Ini regex sama aja nih, layer 7 nggak usah dipakai. Kita blok IP. Ini blok IP, lebih gampang kalau blok IP. Jadi caranya cuma gini aja. IP firewall filter add, chain-nya forward, destination address, IP address dari server di sebelah sana, action-nya drop. Kira-kira kayak gitu doang. Jadi kalau ada paket yang lewat, untuk address tujuannya ke address yang bermasalah, kita buang aja. Jadi kalau drop itu paket kita buang, si user nggak tahu bahwa paketnya dibuang. Jadi ada 3 pilihan sebenarnya. Ada drop, reject, sama allow. Accept, sorry, bukan allow. Jadi ada accept, drop, reject. Itu ya, yang ini drop. Kalau drop dibuang, si user nggak tahu bahwa paketnya di drop. Kalau reject, paketnya tidak dibuang. Dibuang juga sih, cuman usernya dikasih tahu bahwa Anda tidak boleh masuk ke sana. Yang lebih seru adalah kayak gini aja, udah, ini parah yang ini mah. Ini tidak main firewall, ini routing ke arah sana dibuang aja. Jadi destination address tujuannya type-nya black hole, hilang. Ini yang paling parah yang routing add. Kalau saya biasanya lebih suka pakai yang sadis seperti ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Oh, oke, kita makanya yang ini ya. Oh, sorry, maaf. Mikrotik. Saya gedein, bisa nggak? Oke, sekarang saya akan cek dulu. Tadi nge-webnya. Daftar situsnya. Perizinan jambikota.go.id. Oke, sekarang saya akan cek IP-nya berapa. Bisa digedein nggak? Jangan di sini berarti. Dik perizinan jambikota.go.id. Kita bisa dapat IP-nya adalah 103.143.238.41. Oke. Punya siapa itu? Kita bisa pakai whois biasanya. Kita cek, ini punya siapa sih IP-nya? Punya Dinas Kominfo Jambi, benar-benar punya Dinas Kominfo Jambi. Geblek. Parah. Halah. Dinas Kominfo Jambi perlu di training rupanya, parah banget. Oke. Jadi IP bukan punya provider, IP-nya punya Dinas Kominfo Jambi. Parah ya. Ngeri. Kalau udah ngeliat gini mah ngeri. Aduh. Pengen ditabok. Tapi gimana, susah. Oke, ini punya Dinas Kominfo Jambi. Coba IP-nya berapa tadi? Sorry. Oke, IP-nya dapat segini ya. Oke, sekarang saya akan coba praktekkan blokirannya. Mana tadi? Mikrotiknya mana mikrotik nih dia? Oh, tadi di situ ya. Masuk ke firewall, saya masuk blok IP. Oke. Saya akan pakai ekstrim yang ini aja ya, yang pasti hancur lebur lah. Kalau di sini kadang-kadang suka masih bisa-bisa, kalau yang ini habis, nggak bisa sama sekali. Jadi IP root at destination address IP tadi type black hole. Oke. Saya akan masuk sini. Sorry salah. Saya akan masuk sini. IP ini nyontek nih. Saya ambil segini aja lah. Oke. Nah, sekarang saya ambil di sini. Type black hole. Oke. Deh. Jadi udah saya bikin kayak gitu, destination ke arah Dinas Kominfo Jambi, langsung black hole. Kemudian kita akan coba
buang. Ini saya ambil dulu ya. Copy. Parah nih Diskominfo Jambi ya. Kita buka tab baru, paste. Ini nggak jalan udah. Ini mah cache. Sorry, ini harus dibuang dulu. Kita keluar dulu ya, bentar. Close tab. Oke, buka lagi. Tadi cache-nya masih ada, soalnya ada di temp. Tempnya kita masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke slot ke pakai bismillah gitu ya, aneh. Ini udah diamin aja sampai sahabat. Nggak keluar-keluar. Kita jadi nggak bisa nyambung nih sekarang. Karena paketnya di-drop sama mikrotiknya. Gitu ya. Jadi sesederhana itu, jadi caranya saya ekstrim banget, saya drop destination. Oke. Kalau kita mau coba yang atas, caranya juga sama aja sih sebenarnya. Kita cari lagi yang lain ya. Judi online. Ini UEG Store, ini kayaknya ada website di hack nih, tuh kan. UEG Store, dijamin gacor. Buset deh. Parah ya. Ini main ada live casino apa? Oke, sekarang UEG Store. IP-nya berapa ini ya? Oke, clear layar. Dik. HTTP-nya dibuang. UEG Store. Oke, dapat IP-nya 447745772571. Klik kanan copy. Sekarang saya akan masukkan, nggak bisa kayak gitu caranya. Oke, saya akan cari contekannya lagi, mana tadi, ini dia. Saya ambil sampai sini, copy, masukin ke mikrotik, paste. Oke, sekarang saya ambil lagi IP-nya berapa, 4577254551. Copy, paste, action, drop. Oke, udah. Oke, coba kita masuk ke sini sekarang, coba UEG Store. Oke, sama, nggak bisa masuk. Jadi kira-kira kayak keren Pak, di Jambinya keren. Jangan khawatir, banyak yang kayak gitu. Republik ini banyak banget yang seperti itu. Konsekuensinya cara ngelihatnya gini. Banyak sekali diskominfo, orang-orang jaringan di pemerintah itu nggak ngerti cyber security. Ini berarti kesempatan buat Anda buat belajar cyber security, dapetin sertifikat yang terbaik, ambil ilmu yang ada di saya semua, ambil, ngelamar jadi orang NOC-nya di Diskominfo. Itu kesempatannya kayak gitu. Jadi sebenarnya dari satu sisi, iya, Diskominfo itu jelek, yang di Jambi contohnya jelek. Di sisi lain itu jadi kesempatan buat kita-kita yang punya ilmu cyber security gitu. Jadi ngelihatnya positif aja sih. Jadi beruntung lah, tinggal ngatur-ngatur mana yang gajinya kira-kira cocok. Gitu ya. Cuman kalau bisa dapat di startup, mungkin gajinya lebih gede daripada di Diskominfo. Nah, itu firewall kira-kira kayak gitu. Firewall sendiri bisa kita pasang di Linux. Linux sudah punya firewallnya. Cara berpikirnya sederhana aja. Firewallnya Linux, saya masuk sini aja ya. Clear, Del. Firewall Linux makanya IP tables, min-l. Ini firewall, ribet firewall saya, ribet banget. Firewall saya kira-kira kayak gini bentuknya. Ada input, ada forward, ada output. Oke. Kalau yang ini adalah si GNS3. Libvirt itu GNS3 semua. Kalau Linux yang normalnya yang 3 ini. Oke.
input, forward, output. Policy-nya semua accept. Nah, kalau kita mau nambahin, kita bisa nambahin firewall-nya clear layar, IP tables, minus insert ke output misalnya, itu insert ke output untuk destination address, destinasinya UEG tadi, minus J drop. Kira-kira cara berpikirnya sama lah, kayak sama Mikrotik, cuman perintahnya lebih apa, minus I, minus D, minus J drop. Udah. Coba kita lihat IP tables minus L. Ini kelihatan, ini dia. Nih. Destination-nya gini drop. Oke. Sekarang kita bisa masuk ke sini. Gimana caranya supaya ini keluar, buka, tutup dulu semua ya. Oke, kita buka lagi. Mudah-mudahan nggak masuk ke cache-nya dia. Oke. UEG store. Iyalah. Store.com. Nggak bisa masuk sekarang udah. Karena udah diblokir sama firewall, jadi nggak bisa output ke arah sana. Kira-kira gitu. Oke, beres ya. Oke. Cuma nanti kalau mau belajar firewall di server, mungkin ada baiknya lihat-lihat yang namanya webmin. Ini webmin kita bisa konfigurasi server pakai web, tidak pakai command line supaya hidup Anda agak gampang sedikit lah, kira-kira kayak gitu. Di webmin itu bentuknya, coba kita lihat gambarnya. Ini gambar-gambarnya bentuknya GUI seperti ini, kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Ya, sebelah kiri kita bisa kelihatan nggak ya? Susah. Susah lah. Gampang kok installnya webmin, gampang banget. Oke. Tapi bentuknya GUI kayak gini sih enak sih. Saya dulunya makainya webmin banget dulunya. Sekarang udah copy paste lebih seneng. Oke, kita lanjut. Oke, sorry salah. Masuk ke open course. Oke, kita masuk ke jaringan komputer. Oke. Sekarang jam 9.27. Kita sampai jam 10 ya? Walah, nggak dapat nih. Parah dah. Oke. Kita udah nggak dapat nih, rada susah nih sekarang. Oke. Oke, firewall udah. Oke. Sekarang tripwire. Kalau tripwire beda banget. Tripwire itu sebenarnya ada tool namanya host security. Ini bentuknya cerita ya. Host IDS. Jadi host IDS adalah sistem mendeteksi instruksi berbasis host. Jadi di server, apakah ada serangan yang masuk atau enggak. Salah satunya adalah tripwire. Tripwire cara kerjanya kira-kira kayak gini nih. Ini cara install ya. Installnya biasa aja tripwire, kemudian kita harus masukin password untuk database-nya dia, dan kita juga harus ada 2 file, configure sama policy. Oke, tapi inti logika berpikirnya sederhana aja. Ini di bagian configure harus dibaca-baca sih intinya. Cuman pada dasarnya dia akan tergantung policy yang kita set nanti ya. Di file policy ini kita ngatur folder mana aja yang harus dimonitor. Jadi semua folder pada saat kita install, semua folder itu akan di backup file-filenya, di informasi file tadi. Misalnya file konfigurasi file web Apache besarnya berapa byte, konfigurasi ini berapa byte, terus misalnya di write tanggal nge-write-nya kapan terakhir, semuanya dicatat sama si tripwire. Nah, kalau ada hacker masuk dan dia ngerubah file tadi, langsung ketahuan sih. Jadi caranya pakai tripwire check, kita pakai cron, kita bisa ngecek.
Ini saya ngomong-ngomong cron, kayaknya perlu dikasih tahu juga cron itu seperti apa makhluknya ya. Oke, supaya Anda tahu yang namanya cron, saya masuk ke server sini. Ini saya pakai server ya. Oke. Ini saya tutup dulu. Sudo su cron tab. Cron tab itu tabel cron -e. Nah, kita bisa edit, bisa pakai nano, pakai VI. Saya udah kebiasaan pakai VI, minta maaf saya pakai VI ya. 3. Saya pakai VI. Jadi kita bisa ngatur di sini ada M2 minute misalnya 0, H2 hour misalnya jam 1 pagi, day of month semua hari, month semua bulan, day of week semua hari lagi. Perintahnya apa? Nah, ini kita bisa ngasih tahu perintahnya apa. Misalnya rsync tadi, -UR, rsync apa. Jadi cron kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalnya tripwire check, ya udah tripwire check. Tripwire check. Jadi tiap, salah. Tripwire -, check. Jadi tiap jam 1 pagi akan dijalankan tripwire untuk ngecek apakah ada perubahan enggak. Kalau kita ini rasanya kurang, kalau saya biasanya suka ekstrim banget sih. Misalnya tiap jam. Ini kasih bintang aja. Kalau 0 artinya tiap menit 0 dia akan ngecek. Berarti tiap jam dia akan ngecek. Pada saat menitnya jam itu 0, dia akan ngecek. Jadi tiap 60 menit dia ngecek gitu. Setiap 1 jam dia cek tripwire-nya. Tapi bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya kayak gini sih caranya yang namanya cron. Kalau kita save nanti dia akan cron jalan. Jadi kalau dia biasa pakai server kita biasanya mainnya kayak gini. Kalau misalnya kita pengen ngejalanin beberapa service sekaligus, kita bikin script. Oke, jalankan ini, jalankan ini, jalankan ini, jalankan ini. Saya biasanya mainnya script sih biasanya. Jadi nggak seperti ini saya biasanya. Oke, nggak dibikin satu line, satu perintah. Soalnya kan kadang-kadang saya pengen backup data saya di server ini, server sana, apa gitu, banyak sekaligus jam 1 pagi gitu. Supaya kondisi jaringan memang lagi kosong sih. Biasanya gitu. Oke. Atau kadang-kadang saya backupnya 1 minggu lah, yang orang-orang nggak ada yang pakai jaringannya. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi itu cron ya. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Ini beres, kita update policy. Kita bisa update database. Kira-kira kayak gitu yang namanya cron. Yang perlu, ini ada banyak sih. Yang perlu banget ini ada check rootkit sama RK Hunter. RK itu rootkit Hunter. Rootkit adalah tool-tool yang biasa dipakai hacker untuk dia menjadi super user. Root. Oke. Yang gampang cek rootkit gampang. Nih. Tapi pakai compile. Oke. Kemudian kita cek rootkit, ya udah. Kita rootkit, kita cek partisi mana, nanti kelihatan. Ada yang infected enggak, apa segala macam. Ini kayak nemuin trojan dan sebagainya. Cuman masalahnya kalau rootkitnya udah pakai enkripsi berapa. Cuman kalau kita menjadi auditor, kita biasanya tidak jadi rootkit biasanya dipakai oleh admin. Biasanya RK Hunter sama admin juga. Kalau auditor sama admin juga bisa pakai Linux. Linux dipakai sama auditor sama admin juga, admin server atau auditor ya, profesional security atau auditor. Dia akan pakai Linux ini, bisa diambil free gratis. Cara makainya kira-kira seperti ini sih. Jadi install Linux-nya di server, install-nya biasa aja. Mana dia? Ini dia. Oke. Ini kita update dulu, apa sih namanya? Repositorinya diupdate, ngambil dari cisofi.com. Oke. Kemudian update. Nah, udah gitu kita install apt transport HTTPS ini. Oke, dan udah gitu, udah transfer HTTPS diinstal, kemudian Linux-nya diinstal.
Ini Linux ke-install. Oke. Nah, dia punya kemampuan, dia interaktif kayak shell sih sebenarnya. Kita bisa audit, configure, generate, show, update, upload only. Nah, ini kita bisa lihat lagi settingannya dia seperti apa. Kita bisa lihat settingannya dia. Nah, kemudian kalau mau audit, caranya kayak gini, audit sistem. Atau audit sistem remote, mesinnya apa. Atau bisa juga yang kita audit Docker file, filenya yang mana? Bisa diaudit, Docker file tadi. Oke. Nah, kalau Docker filenya diaudit, nanti kalau kita lagi audit, nanti dia keluar audit hasilnya kira-kira kayak gini nih, hasilnya. Oke, hasilnya kayak gini. Pastikan belakangnya oke. Ini harus dikecilin nih. Nah, jadi lebih kelihatan lebih enak nih. Ini dia tahu UEFI disable, grup oke, grup 2 found, password protecting warning. Nah, ini udah mulai masalah nih kalau ada warning. Oke, ini ada suggestion, oke, none, suggestion, enable, found, nih masalah. Oke, udah gitu kita bisa, dia biasanya warningnya dia kasih ini, dia kasih apa sih? Kasih clue. Warningnya apa? Nah, di sini ngasih tahu Chisofi control Linux apa. Terus ini kernel 5830. Ini bisa kita klik aja, nanti kita bisa baca sih. Oke. Ini solve-nya kayak gimana. Oke. Jadi ada seperti itu, sampai seperti itu. Cara menyelesaikan masalah ini seperti, Anda punya masalah seperti ini, solve-nya sebaiknya kayak gini. Jadi dikasih tahu sama dia sih. Jadi ini enak buat cari duit, jujur. Jadi Linux itu enak banget buat cari duit. Karena kita langsung bisa bikin laporan ke pemberi pekerjaan, kita punya masalah seperti ini, sebaiknya solve-nya seperti ini, enak. Gitu ya. Ini kita bisa ngelihat detailnya sampai dia dapetin ini kayak gimana kelihatan semuanya. Ini show detail dari masalah tadi, dia bisa ngasih lihat. Ini saya ngerjain beneran ini di komputernya Ono nih sih sebenarnya. Aslinya sih komputernya Ono. Oke. Nah, ini saran auditnya juga yang tadi ya, ini bisa kelihatan semua lah, enak lah. Suggestion-nya. Dan ini kita perlu hardening. Hardening artinya kita suggestion-nya dia, sarannya dia kita kerjain, kemudian kita artinya kita mengharden si komputer yang kita pegang. Jadi kalau saya boleh saran untuk hardening itu, salah satu favorit saya sebenarnya Linux yang ini sih. Itu ya, kita bisa harden banget. Jadi jangan sampai kayak tadi perizinan Jambi itu, aduh parah banget. Tapi jangan khawatir, tiap hari berubah-ubah loh. Jadi ini kalau Anda iseng kayak gitu tadi ya, judi online iseng gitu ya, ini situsnya berubah-ubah. Ini berubah-ubah nih. Yang keluar di Google berubah-ubah. Kayak tadi yang mana sih tadi, yang pengadilan agama kan udah hilang kan? Nih slot gacornya hilang. Oke, soalnya ini bonanza slot. Parah dah. Ini judi online 24 jam terpercaya. Tuh kan. Aduh, parah dah. Nih, Inlist kemenppa.go.id. Ini Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak kalau nggak salah. Tuh kan slot gacor kan. Ini bukan slot gacor, slot 888. Parah dah. Keluarga besar Pemko Medan kel besar slot 88 lagi. Habis dah. Aduh, parah banget dah. Ini Hong Kong juga kena lagi. Hong Kong. Jadi ini sebenarnya fotonya oke sih sebenarnya. Oke. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi banyak situs Go.id yang kena sih. Jangan khawatir. Ini ACD juga ada yang kena. UDB apa UDB? Oh, not found. Udah berhasil dibenerin berarti sama admin ya. Oke.
Ini JCSU Edu, ini Edu juga nih. Kemenak Cilegon ID. Ini agama banyak yang kena nih ya. Aduh, Pak ya. Masih hidup juga. Udah ya. Bener ini kena nih. Oh, ini kena nih. Parah. Aduh, ya udah. Gitu ya, beres ya. Oke. Cuman target saya nggak kecapai hari ini. Nggak apa sih. Gue mendingan, jadi minggu depan, ini udah 9.40 ya. Udah susah nih. Minggu depan saya akan coba bahas IDS, VPN, IPsec sama ini. Cuman saya masih punya beberapa menit lagi, saya akan kasih gambaran tentang yang ini ya, basic data security. Oke, filenya bisa diambil di sini. No center pustaka. Salah. LMS Ono Center ORD/pustaka. Silakan diambil di filenya di situ. Ada di Docs, ada di Security. Filenya adalah migrasi ke e-commerce. Tahunnya 2000. Berarti dibikin 22 tahun yang lalu file ini, migrasi ke e-commerce ini. Oke. Ini konsep dasarnya ada di sini, ada di folder download saya. Cyber security ada di ini dia. Jadi ini dibuat tahun 22 tahun yang lalu. Jadi sekitar 22 tahun yang lalu kita orang IT lagi mikir bahwa nanti perdagangan akan lewat internet, kira-kira kayak gitu sih. Cuman waktu itu kita mikirnya tidak sampai seperti toko online yang sekarang gitu ya. Jadi kita waktu itu mikirnya lebih ada protokol buat transaksi antar web lah, kira-kira kayak gitu. Nah, tapi sekarang lebih dahsyat daripada itu ternyata. Oke, saya akan loncat aja ke sini, PKI sama CA. PKI sama CA adalah kunci dari enkripsi. Ini slide-nya yang nulis adalah Mas Arianto Mukti Wibowo, almarhum, udah meninggal, dosen UI. Saya coba cari aja kalau nggak percaya. Arianto Mukti Hari Wibowo. Oke, gambar. Nih, nisannya. Orangnya bukan ini mah artis. Hari Wibowo-nya bikin kacau ya. Ini dia orangnya. Oke. Oh, ada arinya, nggak ada arinya sebenarnya. Wibowo doang. Oke. Jadi ini beliau udah meninggal, jadi pesan dia terakhir sebelum meninggalnya ke saya kira-kira gini, no, ilmunya tolong disebarin, gitu aja sih. Pakai email, dahsyat. Buset, waktu itu masih muda. Jadi saya sama dia seumuran lah kira-kira. Jadi dia adalah orang yang ada di belakang yang merancang undang-undang informasi soal transaksi elektronik. Transaksi elektronik idenya dari dia sih sebenarnya. Gitu ya. Ini orangnya dari belakang itu semua. Sekarang saya akan kasih lihat slide-nya. Jadi public key sama CA, kira-kira cara kerjanya kayak gini. Kalau kita lihat, ini ada di Microsoft Explorer kalau nggak salah. Kita ada Internet Zone, kemudian di sini ada di Netscape, kita ada sertifikat You People Websites Signer. Kalau kita lihat sekarang, kita bisa lihat di sini, ada di setting, kemudian kita masuk ke privacy security, kita punya security, dan di bagian bawah itu ada manage sertifikat. Kita punya your certificate, server, sama authority. Ini yang cuma dulunya kira-kira gitu, signer. Kalau ini namanya diganti jadi authority. Tapi kita bisa lihat yang bisa tanda tangan adalah orang makhluk-makhluk inilah kira-kira. Oke. Kuncinya ada di sini sih sebenarnya. Jadi kira-kira cara berpikirnya ada yang bisa bikin KTP, ini yang bikin KTP. Terus kita punya KTP, kemudian ada yang bisa bikin tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital bukan tanda tangan yang di-scan. Itu yang perlu digarisbawahi. Oke.
Isu keamanannya ada 4 sebenarnya, tapi kalau sekarang kita bilangnya 3 biji. Privacy, autentikasi, integrity, non-repudiation. Oke. Kalau sekarang kita biasanya nyebutnya CIA. Tapi nanti kira-kira hampir sama. Cuman non-repudiation ini jarang disebut nih sekarang. Non-repudiation adalah bisa jadi bukti yang tidak terbantahkan. Padahal bayangkan ini filenya file elektronik. Bayangkan sebuah file elektronik bisa jadi barang bukti, kan seru urusannya. Oke. Kebaikannya adalah dari teknik yang kita pakai, kita berusaha supaya menjamin kerahasiaan, confidentiality, kita menjamin keuntungan, integrity, dan kita bisa menjamin autentikasi, siapa yang ngirim benar-benar ono atau bukan, atau Pak Jokowi bukan, terus kita bisa punya barang bukti yang tidak tersangkal. Enkripsi, ada 2 teknik enkripsi. Teknik pertama adalah simetrik. Simetrik adalah key yang buat encrypt dipakai buat decrypt juga. Masalahnya adalah bagaimana menyebarkan key ini. Terus yang kedua adalah kita pakai public key cryptography. Jadi kita tidak lagi menyebarkan kunci yang sama buat encrypt decrypt. Kita punya 2 key, yang satu buat encrypt dan satu decrypt. Itu pasangan kunci bentuknya. Kalau yang zaman dulu key encrypt dengan decrypt sama. Kalau sekarang bentuknya pasangan kunci, ada yang private key, satu lagi public key. Gitu ya. Public key bisa disebarin ke semua orang, private key yang kita yang pegang. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang namanya asimetrik ya kayak gini ya, kita encrypt, kita kirim, kita decrypt dengan kunci yang sama. Asimetrik, kita encrypt pakai public key, decryptnya kayak pakai private key. Kira-kira kayak gitulah bentuknya. Jebolinya butuh waktu yang lama. Oke, sekarang panjang bitnya saya udah mainnya 3096 bit. Ini masih 128, udah sekian tahun. Jadi, nah tanda tangan digital bentuknya kira-kira gini, teks, masukin fungsi hash, dapat sidik jari teks, kemudian sidik jari di encrypt pakai private key-nya si Anto misalnya, di encrypt keluar tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital ada 2 informasi, teksnya yang mana sama siapa yang encrypt. Jadi ada 2 makhluk yang dipakai di tanda tangan digital. Bentuknya bukan tanda tangan di scan. Oke. Tanda tangan digital otentik bisa jadi barang bukti di pengadilan hanya asal untuk dokumen itu saja atau kopinya, dan bisa diperiksa dengan mudah oleh siapapun, kira-kira gitu. Sertifikat digital itu kayak KTP sebenarnya, dan ini dipakai di banyak tempat kayak LDAP apa segala macam juga banyak pakai kayak gini-ginian. Di sini kita ada informasi C country, O organisasi, OU organization unit, terus ada CN nama orangnya, masa berlaku, ada public key, ada tanda tangan dari certificate authority. Certificate authority itu yang tadi ya, ada di web. Ini saya akan ulang lagi minggu depan ya. Intinya dia bikin pipa komunikasi antara 2 pihak yang komunikasi, bisa saling periksa, bisa bikin surat izin digital, dan bisa diverifikasi online. Ini dipakai di contohnya di paspor digital pakainya ini. Oke. Transaksi aman bentuknya kayak gini sih. Oke. Udah jam 9.48. Jadi kita ngirim teks dari Alice ke sini, yang normal klik send aja atau transfer file aja yang normal. Kalau dengan teknik ini jadi ribet seperti ini, panjang ceritanya. Saya akan ulang lagi minggu depan, tapi intinya kita ngecek semuanya. Jadi autentikasi dicek, integritas data dicek, segala macam dicek, sampai akhirnya kita bisa jamin bahwa teksnya benar, yang ngirim benar dia. Kira-kira kayak gitu. Yang terima juga benar dia. Gitu ya. Dan ini teknik ini dipakai untuk banyak hal, contohnya HTTPS, SSH, rsync, nanti ada IPsec, VPN, semua bisa pakai ini semua. Jadi ini penting banget, ini dasar banget, ini yang dipakai untuk komunikasi yang secure tuh ini sebenarnya. Jadi ya, beres ya. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi minggu depan. Oke, kita stop semuanya. Terima kasih, Prof.